Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Pak Muhammad Fauzan di Mapel Ilmu Pengetahuan Alam, khususnya untuk kelas 8. Yang pertama, tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat, begitu banyaknya nikmat sehingga kita tidak bisa menghitung satu persatu nikmatnya Allah. Tetapi ada cara lain agar kita bisa menikmati nikmat dari Allah, bahkan bisa mensyukurinya, yaitu dengan dua cara. Dua cara kita bersyukur atas nikmat Allah. Yang pertama dengan perbuatan kita. Dengan perbuatan kita selalu beribadah, selalu taat pada Allah, selalu rajin beramal soleh, selalu rajin menjalankan ibadah wajibnya, bahkan menjalankan ibadah sunnahnya. Kemudian dengan cara yang kedua, yaitu kita mengucapkan hamdalah. Kita bersyukur secara lisan dan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sebagai orang iman, kita sebagai orang jamaah khususnya, hendaknya kita selalu memotivasi diri kita agar kita selalu rajin beribadah, agar kita selalu memiliki prinsip hidup agar bisa mandiri dan memiliki motivasi untuk selalu ingin mencari ilmu agar menjadi orang yang alim dan faqih, serta menjadi orang yang mempunyai akhlakul karimah yang baik. Maka dari itu, kita sebagai orang iman, kita sebagai orang jamaah khususnya, hendaknya selalu mempersungguh dalam jalannya agama Allah. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Moga-moga Allah paling manfaat, lancar dan barokah. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita, melanjutkan bab yang terakhir ya, sebelum kita PAS, sebelum kita melaksanakan penilaian akhir semester, yaitu bab sistem peredaran darah manusia. Sebelum kita lanjutkan, hendaknya kalian menyiapkan alat tulis dan buku paket yang diperlukan ya, dan cari tempat yang nyaman untuk belajar. Jangan sampai kalian menyimak video ini kemudian ditinggal begitu saja. Jangan sampai. Nah, pada bab ini kita akan membahas beberapa subpoin. Yang pertama, kita akan membahas mengenai struktur organ dan fungsi organ penyusun sistem peredaran darah manusia. Itu nanti ada 3. Yang pertama ada jantung, pembuluh darah, dan darah. Nah, struktur sistem peredaran darah. Di sini ada 3 ya. Ada 3 poin yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama jantung, yang kedua pembuluh darah, dan yang ketiga adalah darah. Jantung. Nah, jantung manusia. Jantung dia memiliki fungsi sebagai pemompa darah ke seluruh tubuh. Nah, kemudian jantung. Nah, jantung ini dia terletak di tengah rongga dada, bagian sebelah kiri ya. Nah, jantung sendiri dia dilindungi atau dia dibungkus oleh 2 membran pelindung, yang mana pelindung itu disebut sebagai perikardium. Nah, di dalam membran tersebut ya, ruang di antara membran dia berisi cairan yang namanya cairan perikardial. Nah, cairan perikardial ini dia memiliki fungsi sebagai pelumas untuk mengurangi gesekan. Nah, kalau kita lihat anatomi dari jantung ini ya, jantung dia memiliki 4 ruangan. 2 ruangan di atas,
dan 2 ruangan di bawah. Oke, ruangan yang pertama dia memiliki serambi kiri. Kemudian dia memiliki serambi kanan. Nah, itu 2 ruangan sebelah atas. Kalau 2 ruangan di sebelah bawah, bagian bawah, dia memiliki bilik kiri dan bilik kanan. Nah, kemudian dari kedua ruangan ini dia ada sedikit memiliki perbedaan ya antara bilik kiri dan bilik kanan. Nah, untuk otot dinding bilik, dia lebih tebal ya dibandingkan dengan otot dinding serambi. Dan kemudian otot dinding bilik sebelah kiri ini dia lebih tebal daripada bilik kanan. Karena apa? Kok bisa begitu? Kok bisa bilik kiri otot dindingnya lebih besar daripada bilik kanan? Karena bilik kiri, karena pada bilik kiri ini ya, dia memiliki fungsi atau dia bekerja untuk memompa darah ke seluruh tubuh ya kalau bilik kiri. Sedangkan bilik kanan dia hanya memompa darah ke paru-paru saja. Nah, ke paru-paru saja. Kemudian ada ini ya, kalau kita lihat ya antara serambi kanan dan bilik kanan ya, itu terdapat katup tricuspidalis. Nah, terdapat katup tricuspidalis. Kemudian di sini ada yang namanya katup semilunaris. Nah, ada katup semiluminaris. Kemudian bagian sini, bagian antara serambi kiri dan bilik kiri, dia ada yang namanya katup bicuspidalis. Nah, atau disebut juga sebagai katup mitral. Yang mana dari kedua katup tersebut ya, dia fungsinya untuk menjaga agar darah tidak mengalir ke serambi. Nah, tujuannya itu ya, adanya kedua katup ini tujuannya agar darah itu tidak balik ke serambi. Nah, kemudian di sini ada yang namanya aorta ya. Dan sebelah sini ada yang namanya vena superior. Yang mana vena cava ini ya, dia fungsinya membawa darah yang akan kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh ya. Kemudian di sini ada vena cava inferior. Nah, adapun cara kerja jantung. Nah, kerja jantung ya, tadi sudah saya jelaskan di awal. Jantung dia memiliki fungsi sebagai pemompa darah ya pada saat berdenyut. Adapun denyut jantung
itu bisa kita rasakan pada pembuluh nadi, yang mana pembuluh nadi itu terletak di bawah permukaan kulit ya, misalnya di leher atau di pergelangan tangan. Nah, kemudian kontraksi dan relaksasi otot ya. Kalau kontraksi berarti otot itu menguncup, sedangkan relaksasi berarti jantung mengembang. Nah, untuk kontraksi dan relaksasi otot jantung itu terjadi secara ritmik. Maksudnya itu dia secara teratur. Kalau kita lihat waktu untuk satu kali sistol dan diastol itu selama 0,8 sekon. Nah, mungkin kalau kita hitung mungkin selama sehari itu bisa ratusan ribu ya jantung itu berdenyut. Adapun jantung dia bekerja melalui tiga tahapan ya. Yang pertama, serambi mengembang sehingga darah masuk ke dalam serambi. Terus tahapan yang kedua, serambi menguncup. Nah, ketika serambi menguncup, nah itu darah masuk ke bilik. Nah, ketika bilik menguncup, kemudian darah keluar jantung. Nah, kalau kita lihat dari aliran darah ya, aliran darah dari jantung atau menuju jantung ya. Yang pertama itu adanya arteri pulmonalis, yang mana dia membawa darah yang kaya karbon dioksida ke paru-paru. Sedangkan vena cava, nah vena cava ya, dia membawa darah yang kaya karbon dioksida dari sel tubuh. Kemudian ada aorta ya. Kalau aorta dia membawa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Beda lagi yang vena pulmonalis, dia membawa darah yang kaya oksigen atau O2 dari paru-paru. Nah, kalau kita lihat dari cara kerja jantung, itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi kerja jantung. Misalnya seperti saraf parasimpati, yang mana saraf parasimpati ini dia menghambat kontraksi jantung. Kemudian saraf simpati. Nah, saraf simpati dia merangsang dan mempercepat denyut jantung. Mungkin ada faktor yang lain juga, dari faktor fisik, kemudian dari faktor psikologisnya, atau kandungan CO2 atau O2 di udara ya. Bahkan ada yang faktor dari hormon atau penggunaan obat ya. Yang kedua, pembuluh darah. Ada yang namanya pembuluh darah ya. Pada umumnya dinding pembuluh darah itu tersusun dari 3 lapisan ya, yaitu ada lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Menurut arah alirannya ya, kalau kita lihat alirannya, pembuluh darah itu ada 2, dibedakan menjadi 2 ya. Yang pertama pembuluh balik, dan yang kedua adalah pembuluh nadi. Untuk pembuluh balik, nah pada pembuluh balik ya, dia mengalirkan darah keluar jantung. Kebalik ya. Kalau pembuluh balik ya, dia mengalirkan darah masuk ke jantung.
Kalau pembuluh nadi, nah dia baru mengalirkan darah ke keluar jantung. Kemudian pembuluh balik atau vena itu ada dua, yaitu vena cava superior dan vena cava inferior. Nah, kalau kita lihat dari gambarnya ya, baik arteri maupun vena, dia memiliki ujung yang bercabang yang menjadi pembuluh kecil. Nah, ini ya, bisa kalian lihat gambarnya ini ya. Ujung-ujung dari arteri dan vena itu berupa pembuluh kecil atau yang dinamakan pembuluh rambut. Nah, yang bisa disebut dengan pembuluh kapiler. Nah, ketika darah yang mengangkut zat-zat makanan dan oksigen ketika sudah mencapai seluruh tubuh melalui kapiler ini ya, melalui kapiler. Yang pertama tadi ya, pembuluh nadi ya. Nah, ketika jantung memompa darah ke dalam pembuluh nadi, nah itu mengakibatkan pembuluh ini berdenyut dan disebut dengan denyut nadi. Nah, ketika kalian meraba bagian pergelangan tangan ya, pembuluh nadi itu akan terasa berdetak. Kemudian kalau pembuluh balik atau vena, tadi sudah saya sebutkan ada dua ya, vena cava superior dan vena cava inferior. Dari vena cava superior ini dia memiliki fungsi sebagai saluran darah dari kepala dan tangan ke serambi kanan jantung. Sedangkan vena cava inferior dia memiliki fungsi sebagai saluran darah dari tubuh dan kaki ke serambi kanan jantung. Nah, pembuluh balik atau vena ini dia mempunyai lapisan yang elastis, bahkan tipis ya, sehingga tidak terlalu kuat atau tidak selentur seperti pembuluh nadi. Nah, bisa kalian saksikan video aliran darah berikut ini ya. Kalian saksikan, kalian pahami tentang aliran darah. Nah, kita masuk ke sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah pada manusia itu merupakan sistem peredaran darah tertutup dan rangkap. Maksud dari peredaran darah tertutup itu maksudnya darah itu mengalir atau beredar ya, mengalir melalui pembuluh darah di dalam tubuh manusia. Sedangkan peredaran darah rangkap itu berarti dalam satu kali peredaran ya, dalam satu kali mengalir, darah itu melalui jantung sebanyak 2 kali. Nah, kalau kita lihat dari sistem peredaran darah rangkap ya, itu ada dua, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Yang pertama sistem peredaran darah kecil. Nah, adapun proses dari sistem peredaran darah kecil ya, prosesnya yaitu darah yang kaya karbon dioksida. Nah, darah yang kaya dengan karbon dioksida dari bilik kanan jantung dia keluar melalui arteri paru-paru atau nama lainnya itu arteri pulmonalis. Dia menuju ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri.
Kemudian darah menuju ke arteriol, kemudian ke kapiler paru-paru yang berada di sekeliling alveolus. Kemudian di alveolus, kemudian di alveolus tadi ya, terjadi difusi gas, yaitu keluarnya karbon dioksida dari kapiler ke alveolus dan masuknya oksigen dari alveolus ke kapiler darah. Nah, kemudian darah itu mengalir ke paru-paru paling kecil yang disebut dengan venula. Kemudian baru ke vena lebih besar. Kemudian menuju ke serambi kiri jantung. Nah, itu ya. Itu proses peredaran darah kecil. Sedangkan peredaran darah besar, peredaran darah besar. Nah, ketika otot dinding bilik kiri jantung berkontraksi, ketika berkontraksi dan katup trikuspidalis dia menutup sehingga darah ya, dia mengalir menuju aorta. Kemudian dari aorta darah akan mengalir ke percabangan arteri, ke berbagai organ dan jaringan di seluruh tubuh. Nah, kemudian di dalam jaringan tubuh ya, itu terjadi proses difusi oksigen. Dari kapiler ke jaringan dan sebaliknya. Adapun karbon dioksida dan sisa metabolisme difusi tadi ya, dia akan masuk dari jaringan ke dalam kapiler. Nah, setelah terjadi pertukaran zat, darah menuju ke venula, kemudian ke vena dan kembali ke serambi kanan jantung. Nah, itu proses dari sistem peredaran darah besar. Yang ketiga, struktur dari sistem peredaran darah pada manusia. Yang ketiga adalah darah ya. Adapun fungsi dari darah, yang pertama dia mengatur suhu tubuh, yang kedua mengangkut bahan-bahan metabolisme, misalnya seperti oksigen dan zat makanan serta sisa metabolisme. Yang kedua membunuh kuman atau sebagai kekebalan. Selanjutnya mengedarkan hormon dan enzim serta menutup luka. Adapun komponen darah ya. Yang pertama, komponen darah terdiri atas sel-sel darah dan keping darah. Nah, adapun sel darah, dia meliputi sel darah merah, yang mana fungsi dari sel darah merah yaitu untuk mengangkut oksigen. Yang kedua ada sel darah putih. Dia memiliki fungsi sebagai unsur pertahanan tubuh. Dan yang ketiga ada keping darah atau yang disebut trombosit. Yang mana trombosit ini dia berperan dalam pembekuan darah ketika terjadi luka ya. Yang pertama ada sel darah merah atau eritrosit. Nah, eritrosit ini jumlahnya yang paling banyak ya dibandingkan dengan sel darah putih atau leukosit maupun trombosit. Adapun ciri-ciri dari eritrosit ya, dia bentuknya itu seperti cakram bikonkav, tidak ada inti sel dan dia berwarna merah.
Nah, namun pada saat pertama kali dibentuk awalnya itu eritrosit itu memiliki inti sel. Tetapi setelah dalam proses perkembangannya di sumsum tulang belakang, sel eritrosit ini terisi hemoglobin sehingga inti selnya itu menyusut kemudian hilang. Ya, akibatnya tadi eritrosit tidak memiliki inti sel. Adapun eritrosit ini dia dapat bertahan hidup selama 120 hari. Nah, untuk eritrosit yang sudah rusak atau yang sudah tua, dia akan dirombak dan akan dibongkar di hati. Yang selanjutnya ada leukosit atau sel darah putih. Adapun ciri dari leukosit atau sel darah putih, dia bentuknya tidak tetap, tidak berwarna, dia dapat bergerak seperti amoeba kemudian dapat melakukan diapedesis. Nah, leukosit atau sel darah putih itu jenisnya ada 5 jenis ya. Yang pertama ada monosit, neutrofil, basofil, eosinofil, dan limfosit. Kemudian ada trombosit. Nah, trombosit atau sel atau keping darah ya. Trombosit itu memiliki ciri tidak berinti, tidak berwarna, dan bentuknya tidak beraturan. Karena trombosit ini merupakan fragmen yang memiliki diameter 2-3 mm. Yang kemudian trombosit. Nah, trombosit ini awalnya dia berasal dari fragmen sitoplasma, yang mana fragmen sitoplasma ini dia memisahkan diri dari sel besar di dalam sumsum tulang belakang. Adapun trombosit, trombosit ini dia hanya mampu bertahan 7-9 hari. Nah, adapun jumlah trombosit di dalam tubuh itu banyak ya. Banyak, ada ribuan ya. Ada ratusan ribu di dalam tubuh. Nah, ini ya jenis-jenis sel darah putih. Kalau kita lihat dari jenisnya ada granulosit dan agranulosit. Granulosit itu ada 1, 2, 3, ada 3 macam. Yang pertama ada eosofil, yang mana dia mengandung granula dan berwarna merah. Fungsi dari eosinofil ini dia berfungsi pada reaksi alergi, terutama pada infeksi cacing. Kemudian basofil. Nah, kalau basofil dia mengandung granula berwarna biru. Fungsinya sama ya, pada reaksi alergi. Kemudian ada neutrofil, berfungsi sebagai fagosit atau menyerang patogen atau menyerang bakteri jahat ya. Kemudian agranulosit itu ada 2, yaitu ada limfosit dan monosit. Nah, adapun limfosit itu ada 2 jenis, yaitu sel T dan sel B, yang mana kedua sel itu dia memiliki fungsi untuk kekebalan tubuh. Nah, sedangkan monosit dia berfungsi sebagai mencerna sel-sel yang sudah mati atau rusak. Nah, jadi ketika ada sel yang sudah rusak atau mati, nah monosit inilah yang akan memakannya.
Kemudian proses pembekuan darah ya. Proses pembekuan darah. Nah, adapun proses pembekuan darah ketika trombosit pecah ya. Nah, dia akan mengeluarkan enzim yang namanya trombokinase. Yang mana fungsi dari enzim trombokinase, dia berfungsi untuk mengaktifkan protrombin ya. Yang mana enzim trombokinase ini dia akan mengubah protrombin menjadi trombin dengan bantuan ion kalsium. Ini ya, dengan ion kalsium dan vitamin K. Kemudian trombin ini dia akan merangsang fibrinogen untuk menghasilkan benang-benang yang namanya fibrin, ya. Nah, kemudian dari fibrin ini atau kumpulan benang ini dia akan membentuk struktur seperti jala ya, seperti jaring sel darah merah, sehingga sel darah merah darahnya itu dia tidak keluar dari pembuluh darah yang pecah tadi. Kemudian kelainan peredaran darah pada manusia. Yang pertama ada perikarditis. Perikarditis ini merupakan peradangan selaput pada pembungkus jantung. Kemudian ada anemia. Anemia itu penyakit kekurangan jumlah sel darah merah atau kekurangan hemoglobin ya. Kemudian ada hemofilia. Hemofilia ini dia tidak adanya pembekuan darah, sehingga pasien yang mengalami hemofilia ini dia akan mengalami pendarahan yang parah ya, walaupun lukanya itu cuma tersayat gitu. Kemudian ada hipertensi. Ya, sudah jelas ya, hipertensi itu kenaikan darah di atas normal. Selanjutnya ada penggolongan darah ya. Ada penggolongan darah. Nah, ada penggolongan darah ya. Nah, golongan darah manusia itu bisa dikelompokkan menjadi 4 ya. Menjadi 4 kalau kita lihat dari ada tidaknya agglutinogen, yaitu sejenis protein dalam eritrosit yang digumpalkan, dan agglutinin atau anti-agglutinogen, yaitu sejenis protein dalam plasma darah. Nah, adapun golongan darah tadi ada 4 ya. Yang pertama golongan darah A. Nah, seseorang yang memiliki golongan darah A, jika sel darah merah seseorang mengandung agglutinogen A. Kemudian yang kedua golongan darah B. Jika seseorang itu dia termasuk dalam golongan darah B, maka darah orang tersebut mengandung agglutinogen B. Nah, kalau seseorang itu dia bergolongan darah AB, maka orang tersebut memiliki sel darah merah yang mengandung agglutinogen A dan B. Sedangkan orang yang memiliki golongan darah O, ya, maka orang yang memiliki golongan darah O, dia tidak mengandung atau tidak memiliki agglutinogen A dan B. Nah,
penggolongan darah ini ya, penggolongan darah ini implementasinya itu sangat penting, penggunaannya itu sangat penting, yaitu berguna pada transfusi darah atau peristiwa pemasukan darah ke dalam tubuh ya. Jika golongan darah pendonor ya, mungkin ada seseorang yang mendonorkan darah, lah ternyata darahnya itu tidak sesuai dengan golongan darah si pasien, sehingga darah si pasien tadi dia akan menolak darah donor dengan cara apa? Dengan cara menggumpalkan darah si pendonor. Nih, alhamdulillahi jazakumullah khairah. Mugi-mugi Allah paring manfaat lancar dan barokah ya. Bisa dipersiapkan untuk minggu depan kita akan membahas soal-soal untuk persiapan PAS. Maka dari itu bisa kalian pelajari mengenai sistem peredaran darah manusia, kemudian zat aditif dan zat adiktif, serta sistem pencernaan pada manusia. Oke, alhamdulillah jazakumullah khairan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.